Papa mau ke sana. Udah nggak ada lagi yang bisa Papa tutupin, Lydia. Tujuan lo buat nenangin Akila, tapi lo sendiri gelisah. Rasanya ada yang lain. Leon siap mengambil keputusan yang bisa dibilang agak nekat. Besok siangnya, Leon berencana akan datang menemui Akila, siap dengan segala risikonya. Entah apakah akan diterima atau justru nanti diusir mentah-mentah oleh Mayang. Tapi buat Leon, kalau terus menunggu waktu yang tepat, menunggu semuanya benar-benar siap, rasanya momen itu nggak akan pernah datang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, udah cukup jadi pelajaran. Selama ini mereka semua terus terlalu berhati-hati, terlalu menunggu sampai mental Akila dianggap kuat. Tapi kenyataannya rahasia besar itu justru terbongkar di waktu yang paling enggak tepat dan malah menghancurkan Akila lebih dalam. Karena itu kali ini Leon memilih untuk memberanikan diri. Seenggaknya Akila harus tahu kalau mereka masih ada. Walaupun mungkin semuanya udah terasa terlambat. Namun bukankah memang lebih baik datang terlambat daripada enggak sama sekali? Dikarenakan Leon pun punya alasan di balik semuanya. Bukan untuk mencari pembenaran guys, tapi Leon hanya ingin jujur bahwa mereka semua sangat menyayangi Akila. Hanya aja keadaan di saat itu memaksakan Leon tepatnya harus menyerahkan Akila pada keluarga Mayang. Masalahnya nih, apakah Mayang mau melihat semuanya dengan lebih jernih? Bahwa bisa jadi jawaban yang selama ini sedang Akila cari tentang kenapa dirinya harus dibuang, dijual, seperti yang selalu Mayang katakan, justru adalah kunci untuk benar-benar menyembuhkan masalah mentalnya. Namun di sisi lain, Mayang juga punya ketakutan sendiri guys. Setelah 6 hari ini Akila terus hidup dengan ingatan yang terpotong. Pagi ini Akila akhirnya bangun dengan semua memori yang kembali utuh. Ya sayangnya kepribadian Akila belum sepenuhnya kembali seperti Akila yang seharusnya. Bahkan dokter pun bilang ada 2 kemungkinan yang harus mereka hadapi. Akila bisa menerima semuanya dengan lapang dada dan perlahan pulih, atau justru mengalami penolakan lagi dengan histeris dan menyalahkan siapapun di sekitarnya. Nah, kemungkinan kedua inilah yang paling ditakutin Mayang guys. Jadi wajar aja kalau Mayang berusaha menjaga situasinya seaman mungkin tanpa ada pemicu baru lagi. Dan itu berarti kalau nanti Leon dan Lydia benar-benar datang, ya besar kemungkinan mereka harus siap diusir. Namun siapa yang tahu ya, bisa aja di saat yang sama Akila justru sedang duduk di ruang tamu berusaha menyusun kembali semua ingatannya, dan ketika pintu itu diketuk mungkin Akila sendiri yang akan bersikeras mempersilahkan mereka masuk. Jujur ya, sebagai penonton setia, rasanya kita cuma ingin masalah ini cepat selesai tanpa harus mengulang drama yang sama, tanpa Akila harus kembali dibuat histeris, tanpa adanya drama memori hilang lagi, tanpa Akila harus menarik diri dan mengurung diri dalam diam. Karena yang dirindukan bukan sekedar flashback, tapi Akila yang benar-benar kembali, yang hidup di alur sekarang, melanjutkan alur yang masih tertunda dengan tawa, energi dan keceriaannya yang dulu. Namun rencana Leon masih sebatas wacana yang ia ceritakan pada Lydia ya. Di balik itu Lydia sebenarnya menyimpan kekhawatiran besar guys. Lydia takut kehadiran mereka nantinya justru akan membuat kondisi Akila kembali drop. Sayangnya Lydia belum tega mengungkapkan kabar dari Zara kalau kemarin siang kondisi Akila sempat memburuk. Di satu sisi Lydia udah terlanjur bohong pada papanya seolah Akila nggak pernah mengalami masalah buruk gitu ya. Di sisi lain Lydia juga khawatir kondisi Papa Leon justru akan kembali menurun karena rasa bersalah yang semakin dalam. Nah, pada akhirnya yang bisa Lydia lakukan hanyalah memilih untuk tetap menemani Leon pergi ke rumah Akila besok siang. Lydia pun sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk sekalipun, karena kejadian di hari launching udah cukup menjadi alasan kuat bagi Tante Mayang untuk menuntut mereka. Bahkan bukan gak mungkin, hanya dengan melihat wajah mereka esok hari, amarah itu akan kembali muncul dan rencana membawa mereka ke jalur hukum kembali terlintas. Namun demi papanya, Lydia memilih untuk gak peduli apapun yang terjadi akan mereka hadapi nanti. Lydia hanya bisa berharap ya, semoga Akila masih mau membuka hati, menerima dan seenggaknya mendengarkan penjelasan mereka. Di saat bersamaan, Amanda menelpon Leon untuk menanyakan keadaannya. Leon tentu aja mengucapkan makasihnya berkali-kali guys, karena Amanda benar-benar sosok atasan yang baik. Bahkan Amanda udah membantu menanggung biaya rumah sakit sepenuhnya. Meskipun ya Amanda sangat bergantung pada kemampuan Leon sebagai karyawan kepercayaannya, Amanda tetap memberikan tambahan cuti 1 hari lagi ketika Leon bilang ada urusan keluarga. Amanda pun gak banyak bertanya guys, tahu batasan dan paham urusan keluarga Leon saat ini pasti gak jauh dari Akila. Apalagi kan yang selama ini setia menjaga Akila siang malam itu justru Fatah. Nah, di sisi lain muncul sedikit kekhawatiran terutama bagi pendukung Fatah dan Akila nih, jangan sampai cerita ini malah belok ke arah yang gak diinginkan, seperti munculnya kedekatan antara Amanda dan Leon yang sama-sama jomblo lalu berujung pada pernikahan. Karena kalau itu terjadi, hubungan Fatah dan Akila bisa berubah menjadi saudara tiri. Entahlah ya apa yang akan terjadi nanti. Namun yang jelas Amanda bukan tipe ibu yang egois. Amanda kan udah gak merestui hubungan Fatah dengan Zara, jadi rasanya kecil kemungkinan dong Amanda akan setega itu sampai harus mengorbankan adanya kemungkinan kebahagiaan Fatah dan Akila di masa depan.
Beralih ke Fata yang ngajak Ole di teras kafe. Malam itu suasananya agak beda, tumben sepi. Mungkin karena semua lagi fokus sama ujian kelulusan. Di waktu yang sama, Gaspol dan Chaos lagi kumpul bareng di salah satu rumah buat belajar dengan Kiara yang jadi guru les mereka. Namun kesabaran Kiara bener-bener diuji guys, bukan karena mereka bodoh, tapi karena tingkah mereka yang nggak bisa lepas dari bercanda. Setiap Kiara ngasih pertanyaan, jawab yang keluar malah banyolan tengil yang bikin Kiara pengen teriak dan hampir nyerah. Tapi untungnya ya, Kiara bukan tipe yang gampang mundur. Sempat kepikiran sih mau pergi dari sana, tapi nggak butuh waktu lama, Kiara langsung sadar masalahnya bukan di mereka tapi di metode belajarnya. Nah dari sini muncul rasa penasaran kita dong, kira-kira cara apa lagi yang bakal Kiara pakai selanjutnya? Sementara itu Gogreen belum kelihatan nih bakal ke teras cafe karena Fanny dan Cantika masih di kamar berdua aja gelisah mikirin Vio. Mereka sih berharap William bisa ya sedikit menasihatin Vio atau seenggaknya bikin Vio sadar lah kalau ucapannya ke Raisa tadi siang udah kelewat batas. Sayangnya Vio masih kejebak dengan egonya sendiri guys. Bukannya menyesal, Vio malah nuduh William gak ada di pihaknya. Jujur aja ya, ini ujian banget buat William. Punya pasangan dengan ego setinggi ini jelas nggak gampang. Tapi ya siapa tahu aja justru kesabaran William yang perlahan bisa menyadarkan Vio. Mungkin. Oke, balik lagi ke teras cafe yang sepi. Maka begitu Fata datang, Vicky langsung nyambut dengan heboh, menggandeng tangannya dan maksa untuk dengerin curhatnya soal kejadian keributan tadi siang. Oleh sih hanya diam. Udah biasa lihat banyak cewek yang caper ke Fata Fernandes. Gak lama Slay Queen dan Bom juga datang nih buat rapat bareng Fata. Mereka jelas khawatir ya kondisi Akila bakal berpengaruh ke pekerjaan. Bukan berarti mereka nggak peduli pada Akila guys, namun hidup tetap harus jalan dan mereka butuh tambahan nilai dari program kerja itu. Fata pun memastikan semuanya tetap berjalan lancar, lalu menyerahkan ke Slay Queen sebagai manajer untuk ngatur agenda para talentnya. Namun nih dibalik sikap tenangnya sebenarnya Fata lagi nggak baik-baik aja guys, pikirannya terus ke Akila. Akhirnya Fata pamit dan ngajak Ole ke rumah Akila. Ole sih paham justru Fata yang sebenarnya lagi butuh ditenangkan, tapi Ole nggak mau bahas soal masalah mentalnya Fata karena Ole tahu itu hal yang sensitif. Ole cuma nemenin pelan-pelan bikin Fata tetap tenang. Sesampainya di rumah itu Tante Rita bilang kalau Akila lagi tidur, tapi Fata masih belum benar-benar tenang. Kalau belum melihat langsung, Fata cuma ingin memastikan apakah Akila benar-benar baik-baik aja atau mungkin lebih dari itu. Fata kangen sama Akila yang selalu nyari dia, yang bergantung, yang ceria, yang heboh dan penuh tawa. Bahkan Fata sendiri mungkin bingung ya dengan apa yang sebenarnya dia rasakan. Yang pasti Fata ingin Akila benar-benar pulih, kembali jadi Akila yang dia kenal, seperti malam sebelum hari launching atau bahkan saat hari launching, sebelum semuanya berubah setelah identitas Akila terbongkar di hadapan semua orang.